Halo, assalamualaikum buat kalian pengguna Redmi Note 8. Jadi ada kabar bagus ini, per Januari 2021 ini Xiaomi kembali merilis versi Cina Beta, ROM Cina Beta buat Redmi Note 8. Nah, bukan main-main lagi, kali ini untuk versi ROM-nya itu sudah update ke Android 11. Jadi yang baru saja kemarin update ke MIUI 12 sekaligus update ke Android 10, ini sudah dapat lagi untuk update ke Android 11. Bukan main Xiaomi ini. Cuma ya itu tadi, untuk update Android 11 masih sebatas kali ini masih di ROM Cina Beta dulu ya, masih di uji coba dulu. Buat pengguna di Indonesia mungkin yang masih pakai ROM Indonesia ataupun yang pakai ROM global ya belum dapat update. Kalau kalian pengen bisa menikmati Android 11 MIUI 12 ini, kalian bisa install lewat TWRP nanti. Jadi versi Cina Beta di awal tahun 2021 ini adalah versi 21.1.5. Jadi ini masih versi MIUI 12 ternyata ya. Ada yang bilang versi MIUI 12.5, ternyata masih versi MIUI 12. Oke, jadi di sini kalau kalian cek di all spec-nya, Android versinya sudah Android 11 ya. Tap berapa kali. Oke, ini Easter egg nya Android 11. Jadi ini sudah saya install manual Google Play Store-nya lewat aplikasi Google Installer. Kemudian saya install beberapa aplikasi pendukung ya. Nah, di sini saya akan review sedikit fitur-fitur utamanya, walaupun sekilas mirip dengan di MIUI 12 stabil. Yang paling menonjol ketika kalian masuk ke MIUI 12 yang Android 11 ini di Redmi Note 8, khususnya Redmi Note 8 ya. Di sini sudah ada pil gestur atau gestur garis di tengah bawah ini sudah dikasih ya. Bagi kalian yang mungkin mengharapkan adanya gestur garis di bawah ini di Redmi Note 8, kalian bisa mencoba MIUI 12 Android 11 ini. Kemudian yang berubah dari tampilan awal ini, misal kalian pencet tombol volume control, sudah tampilannya sudah berubah seperti ini ya. Untuk volume controlnya warnanya putih seperti ini. Hanya ada 3 bar volume, media, ringtone, sama alarm. Kemudian user interface yang berubah ketika kalian menyambungkan ke PC. Pemilihan USB-nya sudah berubah seperti ini ya, interface-nya ya. Lebih keren menurut saya. Kita masuk ke settings. Di sini kita coba masuk ke display. Jadi yang berubah adalah tampilan untuk pengaturan dark mode atau mode gelapnya seperti ini. Jadi kita bisa langsung memilih mode gelap atau dark mode dari sini, display. Oke, di sini ada more dark mode option. Di sini sudah pasti sudah ada individual apps-nya ya. Yang nggak pengen aplikasinya ditampilkan secara dark mode, silahkan dimatikan dari sini. Di displaynya yang berubah cuma ini ya, tampilan dark mode-nya. Kita keluar dulu. Masuk ke notification and control center. Jadi notifikasi dan control centernya pindah keluar, ada di sini. Ya, ini ada control center style. Jadi bisa kalian pakai old version control centernya, control center yang model lama atau yang new version. Udah, di sini ada status barnya, ada di bawah ya. Lanjut lagi kita ke bawah ke home screen. Home screennya juga sudah ada yang berubah ya. Jadi untuk home screennya ada pilihan untuk mode with app drawer atau klasiknya, tampilannya seperti ini ya. Kemudian ada pilihan swipe up on the home screen. Jadi defaultnya content center. Kalian bisa pilih search atau content center atau none. Misal kalau di home screen gini ya, kalau kalian swipe ke atas kan dia ke content center. Bisa kalian settings, misalkan kalian search gini. Nanti kalau di home gini ke pencarian, tapi ini kan ROM Cina jadi pencarian Cina sana sih. Atau bisa kalian nonaktifkan, non. Kemudian untuk gesturnya ada di home screen ya, pengaturannya ya, bukan di additional settings.
tapi pindah ke home screen. Di sini ada pengaturan gestur atau tombol button. Dan gesturnya sekali lagi sudah ada gestur garis ya. Gestur garis ini bisa berpindah-pindah dari aplikasi satu ke aplikasi sebelumnya yang masih terbuka di recent apps-nya gini. Jadi kalian bisa pindah-pindah secara cepat ya. Nggak perlu recent apps, nggak perlu masuk ke aplikasinya. Ini. Kemudian kalian juga bisa menyembunyikan gestur garis seperti ini. Ini ada fitur Hide Full Screen Indicator. Jadi kalau kalian on kan nanti fill gestur atau gestur garisnya akan tersembunyi. Kalau pengen tampilkan tinggal di off kan. Oke, ini adalah mode gesturnya di MIUI 12 Android 11. Dan satu lagi di menu home screen ini, di sini ada pilihan arrange items in recent. Jadi kalian bisa merubah tampilan recent apps-nya ya. Defaultnya vertikal. Kalau kalian pilih yang horizontal seperti ini, maka recent apps-nya akan berubah seperti ini. Oke, mantap kan? Atau yang default vertikal, recent apps-nya seperti ini, vertikal. Kemudian scroll ke bawah, di sini ada screen time and special feature. Nah, di sini di special feature ini ada game turbo. Game turbonya sekarang sudah berubah, tulisannya jadi game space. Game space. Walaupun isinya sama ya, masih sama seperti yang game turbo, tapi sudah berubah. Cuma tulisan di awal saja jadi game space, bukan game turbo lagi. Di sini ada floating windows juga. Jadi untuk floating windows masih sama ya, sama seperti yang di ROM MIUI 12 stabil. Sini floating windows. Kalau kalian pengen menampilkan floating windows, tapi nggak semua aplikasi bisa ditampilkan floating ya. Messenger bisa, ini floating windows yang kotak. Kemudian kita cek di aplikasi yang lain, misalkan di kamera. Mungkin ada yang sudah tahu ya, jadi ada perubahan di menu more ini. Ada lingkaran 4 di sini kalau kalian tap. Maka tampilan fiturnya akan berubah seperti ini ya. Kemudian kita masuk ke settings. Di foto ini kalian masuk ke setting ya, pengaturan setelan. Di sini ada watermark. Kemudian di sini ada fitur kayak bahasa Cina, nggak tahu ini apa. Dan di sini ada fitur quick snap mode. Jadi kalau kalian on kan seperti ini, kalian bisa mengambil gambar walaupun layar dalam kondisi mati ya. Cukup kalian tekan tahan volume bawah. Agak lama ya, berapa detik ya? Coba. Tuh. Coba. Jadi fitur quick snap mode ini kalian bisa mengambil foto walaupun kalian nggak membuka aplikasi kameranya ya. Kemudian ada fitur tambahan, fitur baru di edit foto. Kalian bisa masuk ke galeri, kemudian kalian edit. Nah, di sini fitur edit fotonya sudah ada yang berubah, sudah ada yang berbeda. Misal di filter ini tampilan seperti ini. Ada filter populer, kemudian klasik, filter portrait, movie, food, travel, night, light, black and white, kemudian fresh. Kemudian kita masuk ke sky-nya, filter sky-nya, masih ada sunny, evening, night, dan dynamic. Dynamic-nya seperti ini. Ya, penasaran yang night ini? Oke, mantap ya. Yang lightning coba. Wow, just. Dan untuk performanya saya kira masih sama, gamenya masih sama, pengaturan game sama, performanya juga sama. Antutu benchmarknya saya cek tadi dapat di 160 ribuan, 164 ribuan ya. Oke, mungkin itu saja review yang bisa saya sampaikan buat Redmi Note 8, MIUI 12, Android 11. Mungkin ya nggak spesial banget, mungkin saya belum mengeksplor secara keseluruhan dari fitur di Android 11 ini. Mungkin kalian bisa mengeksplor sendiri ya, kalian install saja sendiri.
Bagi yang mau install ROM-nya MIUI 12 Android 11 di Redmi Note 8, kalian installnya lewat TWRP atau Custom Recovery. Rekomendasi sih saya pakai Orangefox nanti, tapi kalau kalian pakai TWRP yang lain, pakai Pitch Black atau Official TWRP nggak masalah sih ya. Jadi intinya sama saja, tetap installnya sementara ini lewat TWRP terlebih dahulu. Jadi kalian upl dulu baru install TWRP. Kemudian seperti biasa, kalau kalian gonta-ganti custom ROM atau gonta-ganti ROM di Redmi Note 8 biasanya kan wajib format data. Maka dari itu kalau kalian mau install MIUI 12 Android 11 ini, kalian wajib backup dulu data-data penting yang ada di internal storage. Kalau ada data penting, foto, video, musik di internal storage, kalian backup dulu ke microSD atau ke PC, terserah. Yang jelas nanti harus format data. Kalau nggak ada data penting, nggak di backup juga nggak masalah. Kemudian download ROM-nya, linknya cek saja di deskripsi video, link untuk ROM-nya dan link pendukung, misal Google Installer buat install Google Play Store dan kawan-kawannya, biar bisa menggunakan Google Play Store di ROM Cina ini, karena bawaannya belum ada Google Play Store-nya. Langsung saja kalian masuk ke recovery mode, restart sambil tekan tahan volume atas ya untuk masuk ke recovery mode atau TWRP. Tahan volume atas, di restart, muncul logo Redmi, bisa dilepaskan. Oke, yang pertama sebelum install biasa wajib wipe dulu. Pilih tempat sampah ini, pilih Dalvik Cache System Vendor Data, kemudian swipe. Oke, lanjut, balik ke home lagi, pilih filenya, cari file ROM-nya yang sudah kalian download. MIUI Gingo versi awal MIUI 12.5-nya atau versi awal Android 11-nya adalah versi 21.1.5. Pilih, kemudian swipe. Ditunggu saja sampai proses install ROM-nya ini selesai. Oke, selesai install ROM-nya. Jangan lupa kalian format data ya. Masuk ke home lagi. Kalau di Orangefox ini ada di menu di kanan bawah ini 3 garis. Kemudian pilih manage partition, pilih data, kemudian centang, kemudian pilih format data, ketik yes, baru centang lagi. Ini akan memformat data di internal storage ya. Kalau format itu microSD masih aman. Kemudian baru reboot sistem. Oke, jadi sekian dulu ya untuk share review beserta cara install MIUI 12 Android 11 di Redmi Note 8. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau memang bermanfaat, silahkan like dan share video ini. Yang belum subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, aktifkan juga notifikasi loncengnya. Sampai jumpa lagi di video saya yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.